Suatu sore tahun 1927, di daerah pegunungan Austria, seorang anak laki-laki bernama Frank terlihat berjalan pulang sambil membawa kentang. Sesampainya di rumah, melihat banyak sekali kentang yang dibawakan Frank pada hari itu, ibunya merasa senang dan segera memasaknya untuk makan malam. Keluarga Frank sangat miskin, sehingga satu-satunya yang mampu mereka makan hanyalah kentang yang mereka cari. Malam itu di meja makan, sang ibu membagi kentang yang dimasaknya secara merata, agar semua orang mendapat bagian. Keesokan paginya, Frank pingsan saat mengambil air. Secara fisik Frank lemah dan mudah lelah. Di dalam kamar saat merawat Frank, ibunya sedih melihat anaknya yang sering sakit-sakitan. Namun karena miskin, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Sepulang dari berburu, malam itu ayah memeriksa Frank yang sedang tertidur lelap di kamarnya. Tak lama kemudian, Frank terbangun, dan dengan suara yang lemah, ia mengatakan bahwa ia takut meninggoy. Ayahnya berusaha menenangkannya. Ia menceritakan kisah seorang petani yang berumur panjang, karena ia selalu berbuat baik dan karena Frank menjadi anak yang baik. Ayahnya yakin dia akan berumur panjang. Frank lega mendengar cerita ayahnya. Keesokan harinya, setelah Frank sembuh, dia membantu ayahnya mengasah tombak kayu untuk berburu. Tiba-tiba pemilik pertanian dari luar kota datang, ingin berbicara dengan ayah Frank. Pemilik pertanian mendekati Frank dan memberinya coklat. Dia kemudian meminta Frank untuk datang bekerja di pertaniannya. Mendengar kalimat itu, Frank menyadari bahwa dia telah dijual. Sehingga dia memberontak dan lari ke rumahnya, tetapi sekerasnya dia memohon dan sebesar keinginannya untuk tinggal bersama ibu dan ayahnya. Ayahnya tetap menyerahkannya kepada pemilik pertanian. Meskipun sulit, ayahnya melakukan semua ini demi masa depan Frank yang lebih baik. Selain mendapatkan pendidikan gratis dan makanan yang lebih baik, masa depan anaknya akan terjamin. Frank terpaksa ikut bersama pemilik peternakan. 10 tahun kemudian, Frank akhirnya sudah dewasa. Ia juga telah diberi kebebasan oleh pemilik pertanian untuk berhenti bekerja dan hidup mandiri, namun dia belum mendapatkan pekerjaan. Pagi itu di kota, sambil mencari pekerjaan, Frank melihat pendaftaran militer untuk warga Austria, dan karena dia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, dia memutuskan untuk mendaftar. Setelah melengkapi formulir, Frank dan pelamar lainnya berangkat ke kamp pelatihan. Sebulan kemudian, setelah pelatihan militer selesai, Frank dipasangkan dengan tentara bernama Tony. Mereka diberi tugas untuk menjaga perbatasan Austria dan Jerman di wilayah pegunungan. Saat itu Nazi sangat berambisi untuk memperluas wilayahnya. 3 tahun berlalu dan tercapai kesepakatan yang disebut dengan AMSUS atau bergabungnya Austria dan Jerman. Pada hari itu terlihat Frank dan tentara Austria lainnya sedang dalam perjalanan menuju markas Jerman. Selama perjalanan, teman-temannya saling bercerita tentang orang tuanya. Frank sudah lupa bagaimana rasanya ada keluarga. Mereka tiba di markas Jerman. Tentara Jerman menyambut hangat kedatangan tentara Austria. Tentara Austria ditugaskan menjadi utusan saat perang melawan Prancis. Di tengah perbincangan, ada sebuah pesawat melintas. Frank dan rekan-rekannya panik. Namun ternyata itu adalah pesawat Jerman yang sedang menyebarkan berita kemenangan Jerman di wilayah perbatasan timur Prancis. Ketinggal selangkah lagi Jerman akan menguasai sepenuhnya wilayah Prancis. Keesokan paginya, Frank mendengarkan teman-temannya asyik ngobrol dengan utusan lain. Tetapi karena dia anak yang pendiam, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana mendengarkan yang lain berbicara. Ketika mereka berbagi keju, karena Frank menyimpan keju untuk dimakan, kemudian semua temannya memanggilnya, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka miliki di meja harus dihabiskan terlebih dahulu sebelum mereka meninggalkan meja. Lagi pula di pangkalan ini persediaan makanan sudah terjamin oleh pemerintah, sehingga mereka tidak perlu khawatir kehabisan makanan. Mendengar itu Frank kesal, lalu pergi ke hutan untuk melampiaskan amarahnya. Setelah tenang Frank melihat rubah kecil mengerang kesakitan karena kakinya terluka. Karena kasihan dia membawa rubah kecil itu ke klinik. Di markas, Frank meminta bantuan dari teman untuk mengobati rubah itu. Saat rubah sedang dirawat, Kapten memanggil semua pasukan untuk segera berkumpul. Sehingga Frank meninggalkan rubah itu di klinik. Kapten mengumumkan bahwa besok pagi mereka akan memulai serangan ke Prancis. Dia berharap di misi ini semua orang akan berjuang sekuat tenaga,
karena akan menentukan kemenangan Jerman. Setelah itu mereka diperbolehkan keluar dari barisan. Siangnya saat mengantri makanan, Frank melihat rubah itu keluar dari klinik dan mencari makanan. Takut ada yang melihatnya. Frank membawanya ke garasi dan setelah memberinya makan, Frank menyembunyikannya di dalam bagasi sepedanya. Pada malam hari Kapten mengadakan pertemuan dengan para utusan. Kapten menjelaskan bahwa besok tidak akan ada komunikasi melalui radio. Sehingga para utusan sangat dibutuhkan untuk membawa pesan di medan perang. Sang kapten kemudian membagi mereka menjadi beberapa tim dan kebetulan Franz dipasangkan dengan Ton. Kemudian masing-masing tim ditugaskan ke titik yang telah mereka putuskan. Setelah pertemuan di ruangan, semua orang menulis surat kepada orang tua mereka, kecuali Frank. Meskipun demikian, jauh di lubuk hatinya, dia sangat merindukan keluarganya. Dia tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukan ayahnya padanya. Sebelum tidur, Franz memeriksa kondisi rubah yang sedang tidur nyenyak di dalam bagasi sepedanya saat di garasi ketika Frank ingin berangkat ke medan perang. Temannya bercerita kalau ia menemukan seekor rubah kecil yang bersembunyi di bagasi sepeda Frank, maka ia mengeluarkannya dan membawanya ke dalam hutan. Frank panik, padahal ia harus segera berangkat ke medan perang. Frank memutuskan untuk mencari rubah itu dulu. Untung dia berhasil menemukannya. Ketika dia kembali ke kamp, temannya sudah berangkat ke medan perang, dia dimarahi dan disuruh cepat menyusul yang lain. Setelah menempuh perjalanan jauh, Frank akhirnya tiba di medan pertempuran dan bergegas melaksanakan tugasnya sebagai pembawa pesan. Setiap istirahat Frank selalu pergi ke pinggir danau, di mana ia merasa damai sejenak. Trauma perangnya seolah hilang. Ia pun menyempatkan diri untuk bermain dengan rubah itu. Hari demi hari berlalu. Frank menyelesaikan tugasnya. Hari itu dia di tepi pantai dan menemukan Tony sedang duduk sendirian di sana. Dia kemudian membawa rubah itu dan mendekati Tony yang sedang memandangi laut sendirian. Tony memberitahunya, ketika Frank terlambat berperang, dia harus berjuang untuk kirim pesan keliling medan perang sendirian. Frank meminta maaf, dia tidak bermaksud membiarkan Tony bertarung sendirian, dia terlambat berangkat karena sedang mencari rubahnya di hutan. Mendengar penjelasan itu, Tony paham bagaimana perasaan Frank. Terkadang di dunia yang penuh dengan kekejaman ini, membutuhkan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai teman, untuk berbagi suka dan duka. Rubah itu tampak seperti cerminan dari teman mereka berdua, yang pernah hidup tanpa keluarga, di tengah percakapan. Karena itu, adalah pertama kalinya mereka berdua melihat laut. Sebelum kembali ke medan perang, Frank dan Tony bermain dulu di pantai. 4 minggu kemudian, setelah perang berakhir, semua tentara berkumpul di sebuah aula untuk mendengarkan siaran radio tentang berita terbaru kemenangan Jerman atas Prancis. Di radio terdengar bahwa sekarang Jerman telah berhasil menguasai Prancis. Semua orang bersorak merayakan kemenangan. Kapten mengatakan, mulai besok mereka akan libur selama beberapa hari. Para prajurit dengan gembira bernyanyi dan merayakan bersama di senja hari ketika yang lain sedang berpesta. Karena Frank tidak suka dengan keramaian, dia mengajak rubahnya berjalan-jalan. Ketika mereka sampai di depan rumah penduduk, rubahnya tiba-tiba menyerang ayam peliharaan pemilik rumah. Pemilik rumah bernama Mary keluar dan menembak rubah itu. Untungnya tembakannya melesat. Frank segera mengambil senapan Mary dan mengejar rubahnya yang lari ketakutan. Sayangnya dia kehilangan jejak dan karena khawatir, dia memutuskan untuk menunggu rubahnya di depan rumah Mary. Keesokan paginya, rubah itu kembali. Sebelum kembali ke markas, Frank tak lupa memperbaiki pintu yang rusak. Setelah diperbaiki, ia pun mengembalikan senapan Mary. Melihat kebaikan yang Mary tawarkan padanya untuk sarapan, saat makan Franz menyadari jika Mary hanya mempunyai sepiring makanan yang tersisa, sehingga ia pergi ke base camp sebentar untuk mengambil beberapa makanan. Ketika dia kembali, Mary melihat jumlah makanan yang dibawakan Frank. Mary senang. Meskipun mereka kesulitan berkomunikasi karena kendala bahasa, mereka dapat memahami satu sama lain dengan cukup baik. Mereka kemudian makan bersama. Frank dan Mary menjadi lebih dekat. Saat bermain dengan rubah, Mary menyarankan Frank daripada ditangkap oleh kapten dan menimbulkan masalah, lebih baik ia melepaskan rubah itu ke dalam hutan. Dia tidak bisa terus menjaga rubah itu, meskipun sulit. Karena rubah itu sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Dia tetaplah binatang buas yang harus hidup bebas,
Mendengarnya, Frank terdiam merenungkannya. Malam itu, saat menginap di rumah Mary, Frank mencoba untuk memaafkan masa lalunya. Dia mulai menulis surat untuk ayahnya, yang dia ungkapkan sepenuh hati. Walaupun dia masih terluka, dia juga sangat merindukannya. Dia tidak pernah mendengar kabar dari ayah dan ibunya selama bertahun-tahun. Dia berharap suatu hari nanti, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama lagi. Setelah menulis surat yang ditulis, Frank dilema kenangan pahit saat dijual oleh orang tuanya sendiri yang masih melukai perasaannya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengirimkan surat tersebut. Keesokan paginya, ketika Frank baru bangun tidur, dia kaget melihat pakaiannya sudah dicuci bersih dan sepatunya telah dipoles oleh Mary. Tetapi ketika Frank bersiap-siap, seorang tentara datang dan menyuruhnya untuk segera pergi ke kantor kapten. Sebelum berangkat, Frank menyuruh Mary untuk menjaga rubah itu, dan dia hanya akan berangkat sebentar. Sore ini dia pasti akan kembali. Sesampainya di kantor kapten, Frank bingung kenapa Toin juga ada di sana. Dia diadili karena di hari pertama perang, dia melawan perintah atasannya dengan pergi ke hutan, padahal semua orang sudah berangkat ke medan perang. Karena dia terlambat, peredaran pesan di medan perang terganggu. Agar rubahnya tidak ketahuan, Frank terpaksa berbohong. Jika dia pergi ke hutan, karena mual, setelah minum obat, untung sebagai saksi, Toin bersedia berbohong baginya, dan mereka berhasil meyakinkan kapten. Sayangnya apapun alasannya bertentangan dengan perintah kapten. Dan pada pelanggaran ini, Frank masih harus menjalani hukuman 10 hari penjara. Frank sangat terkejut mendengar ini. Dia telah berjanji pada Mary bahwa dia hanya akan pergi untuk sementara waktu. Sedangkan, jika dia pergi selama 10 hari, dia takut Mary mengira dia tidak akan pernah kembali dan memutuskan untuk melepaskan rubah itu ke alam liar. 10 hari berlalu, Frank akhirnya dibebaskan. Dia langsung pergi ke rumah Mary. Untungnya Mary masih menjaga rubahnya. Setelah diberitahu tentang hukumannya, Mary menyiapkan sepiring makanan untuk Frank. Momen itu terasa seperti ketika mereka berdua pertama kali bertemu dengan canggung. Tiba-tiba Mary memberitahunya bahwa kemarin dia berinisiatif mengirim surat yang dia temukan di tas Frank di kantor pos. Mendengarnya, Frank sangat marah. Dia tidak percaya Mary begitu kurang ajar. Dia belum siap suratnya dibaca oleh orang tuanya. Melihat kemarahan Frank, Mary yang ketakutan mengusirnya dari rumahnya. 1 tahun berlalu, Frank menghabiskan waktu bersama rubah itu dan kemana-mana bersamanya. Hingga suatu hari semua tentara mendapat perintah. Tiba-tiba mereka disuruh masuk ke dalam mobil untuk pindah ke area lain. Di dalam mobil, rekan-rekannya bersenang-senang dan bercanda. Sedangkan Frank khawatir kapten akan mengetahui tentang rubahnya. Ketika kapten datang, semua orang bertanya di mana mereka akan ditempatkan. Tapi anehnya kapten tidak berkata apa-apa, karena tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Frank dan rekan-rekannya mengira perang sudah berakhir. Dan mereka pasti akan kembali ke Jerman. Namun ketika mobil berhenti untuk istirahat, Frank merasa aneh karena perjalanan pulang memakan waktu lebih lama dari perkiraannya. Saat dia bertanya kepada kapten, sang kapten akhirnya memberitahunya bahwa mereka semua akan pergi ke Moskow untuk ikut bertempur di kapal garis depan melawan Uni Soviet. Frank terkejut mendengarnya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Frank terus merenungkan tugas yang sebelumnya. Ketika dia hanya menjadi pembawa pesan di medan perang, dia masih bisa menjaga rubahnya. Tetapi dalam tugas ini, karena dia harus berperang di garis depan, melawan negara sekuat Uni Soviet. Jika dia meninggoy, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada rubahnya. Akhirnya ketika mobil berhenti untuk beristirahat, Frank memutuskan untuk melepaskan rubahnya yang sangat dia sayangi. 5 tahun kemudian, pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II berakhir, Frank berhasil tetap hidup dan bisa pulang dengan selamat. Namun wajahnya dipenuhi trauma perang, seolah menyaksikan meninggoynya temannya. Di hari itu juga, ia memberanikan diri untuk kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah lama tidak pernah dia kunjungi. Namun ketika dia masuk ke dalam, rumah tampak kosong. Ketika Frank masuk, dia menemukan akte tutup usia orang tuanya di atas meja. Ketika dia membuka laci, dia menemukan surat yang dia tulis untuk ayahnya yang dikirimkan Mary. Tetapi di samping surat tersebut, terdapat kumpulan coretan kertas, tulisan tangan ayahnya. Setelah membaca kertas tersebut, Frank menyadari
bahwa selama ini ayahnya yang buta huruf telah berusaha keras belajar membaca dan menulis untuk dapat membalas surat darinya. Sayangnya sebelum dia bisa kirim surat ke Frank dia telah meninggoy.